Ya, terima kasih semuanya. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit satu hal yang karena banyak yang bertanya, daripada saya jelaskan satu persatu, saya jelaskan saja bersamaan. Karena di debat, di pembicaraan di TV juga banyak yang sampaikan itu. Yang mengatakan bahwa lahan yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Pak Prabowo itu saya yang berikan, ya kan? Nah, saya ingin jelaskan begini. Waktu awal saya wakil presiden zaman SBY-JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Karena saya sudah kenal lama baik, teman baik lah, sudah kenal baik. Saya bilang, silakan duduk Pak Jenderal. Ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu. Milik daripada Bob Hasan kan, yang macet di bank. Saya tanya di bank mana macetnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih dibeli oleh pengusaha nasional. Jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip begitu. Nah, boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi. Nah, pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 juta dolar. Nah, mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Saya dengar beberapa waktu kemudian, maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri ini untuk menanam pohon untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira gitulah. Mungkin AHGU saya tidak tahu. Saya tidak tahu anunya, tapi biasanya itu pengelolaan. Nah, itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti yang saya baca di Riau, diakui juga kan. Jadi, tapi itu jadi ngikut lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan keluar. Nah, itu ceritanya. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan.
Jadi saya baca, saya tidak tahu siapa Anda tulis sendiri, tidak berjalan, tidak bagaimana diizinkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Nah, jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang seharusnya begitu karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya berikan, bukan dia beli pabriknya. Pabriknya ada izin lahan. Tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau. Tanaman lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional, apalagi pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itulah yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik mula-mulanya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga agak macet lagi. Nah, itu. Ada yang cukup? Silakan. Apa? Kalau saya tidak tahu jumlahnya juga, tapi yang jelas ada ratusan ribu waktu itu. Dan malah Pak Prabowo di Riau kan mengatakan lebih dari itu, ya kan? Malah dibilang 500. Saya tidak tahu yang benarnya Pak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu benar, tapi saya setuju bahwa dibeli oleh pengusaha nasional. Ya, saya tidak bisa menilai itu. Yang menilai itu Bawaslu. Ya, soal layak tidaknya itu Bawaslu. Pak JK, saya senang dari KPAJ. Yang pertama, menurut Pak JK, lahan yang dimiliki oleh Prabowo sekarang itu statusnya apakah SHM, HGB, atau kepemilikan lainnya? Yang kedua, terkait dengan dikembalikan ke negara, apakah ada negara itu mengganti rugi atau ada biaya lainnya? Kalau untuk HTI biasanya hak pengelolaan. Ya, saya tidak tahu itu apakah HGU mungkin karena waktu itu yang tentu yang dikasih itu Bob Hasan waktu itu. Dia hanya beli dari bank karena macet. Ya, saya tidak tahu jelas karena saya tidak pernah lihat surat-suratnya. Saya hanya perintahkan beli kasih ke pengusaha nasional. Tadi apa yang kedua? Oh, setiap hak itu kan memang benar itu semua tanah ini milik negara. Ada batas waktunya untuk hak pengolahan, HGU ada batas waktunya. Kan itu kan kira-kira kalau itu saya waktu transaksi sudah 20 tahun, 2004. Waktu dibeli itu dari Mandiri, sudah 20 tahun. Sebelumnya tentu ada juga. Kalau lihat dari situ mungkin batas waktunya saya tidak tahu kapan, tapi selalu ada batas waktu sehingga kembali ke negara.
Oh, tadi. Lalai. Ini masalah pertanyaan dalam debat dan pernyataan itu kan menjadi perbincangan publik. Bahkan ini juga turut dikomentari oleh Presiden Jokowi sendiri. Dan terutama karena dinilai ada pertanyaan atau pernyataan yang personal, terutama soal penggunaan lahan itu sendiri. Yang mana kita tahu pertanyaan itu juga sempat dilontarkan oleh Presiden Jokowi di debat-debat sebelumnya. Nah, dari pandangan Pak JK sendiri, terutama pertanyaan soal lahan, apakah itu juga yang menyinggung personal? Dan lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana pandangan Bapak terkait Pak Jokowi yang turut mengomentari soal debat ini karena posisinya masih sebagai presiden. Ya begini, memang temanya seperti yang kita tahu, pertahanan, cyber, apa itu 5 temanya. Tapi tentu saja presiden itu, calon capres itu di samping mengetahui gagasan wawasannya, juga orang ingin tahu integritasnya. Tidak salah dalam hal itu, dalam hal pertahanan itu. Jadi ya kalau debat itu sejak dulu begitu. Saya dengan Pak Jokowi juga luas waktu saya debat saya dengan Pak Jokowi, dengan Pak lawan Pak Prabowo juga. Saya kira tidak apa-apa untuk orang, agar masyarakat tahu integritas seseorang. Ya, ya. Hah? Ya pandangan kan boleh berbeda-beda. Ya. Perkenalkan saya Irfan dari Tirto.id. Ini pertanyaan pertama Pak. Andai kata Pak Prabowo berulang kali apabila negara membutuhkan tanah itu bersedia untuk mengembalikan. Jadi kalau Pak Prabowo mengembalikan tanah yang Bapak sebutkan tadi itu sebenarnya biasa saja kayak bisnis to bisnis ya kayak, bukan hal yang bersifat nasionalisme seperti itu. Itu pertanyaan pertama Pak. Lalu yang pertanyaan kedua mengenai aspek pertahanan Pak. Dari pandangan Pak Yusuf Kala yang menjadi wapres 2 kali, itu seberapa besar sih Pak batasan-batasan mengenai pertahanan yang bisa disampaikan ke publik dan mana yang tidak bisa disampaikan ke publik? Terima kasih. Yang terakhir dulu, apa sih yang menjadi rahasia? Pengalaman saya, apa yang kita buat rahasia kepada siapa? Pertanyaan tentu ini rahasia kepada negara lain. Apa yang dia tidak tahu? You beli pesawat 2, dia tahu di Amerika, di Eropa. Kita beli tank, ditahu orang. Dan tiap kali ada 5 Oktober, ada pameran, kan terbuka semuanya sebenarnya. Tidak ada perlu hal yang disembunyikan dalam keadaan sekarang. Apanya rahasianya sebenarnya? Jangan, rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak yang saya berikan dikemanakan. Rakyat mesti tahu. Rahasia apa pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung, oh negara ini baru pesan sudah tahu. Mau tipe ini langsung tahu tipenya ini. Kan tidak ada dalam keadaan negeri ini apa rahasia apa? Ya, yang harus disembunyikan. Semua tahu. Jadi kalau kita sendiri ingin tahu kenapa? Apa tadi yang pertama? Yang pertama, andai kata Pak Prabowo Oh, ingin mengembalikan. Ya, ada 2 hal. Kalau belum sampai waktunya, boleh kembalikan. Tapi ada juga, kalau memang sudah waktunya, ya kembali ke negara. Ya otomatis kembali ke negara kalau waktunya. Biasanya itu kan 20 tahun, 30 tahun. Ini sudah 20 tahun saja zaman beli. Jadi kalau Pak Prabowo ingin kembalikan itu bagus. Apalagi itu masuk bagian daripada ibu kota, negara yang baru. Baguslah. jadi biasa saja ya Pak. Biasa saja. Karena itu memang milik negara. Hanya dikasih izin memakai dengan sekian tahun. Selalu ada perjanjiannya, 10 tahun, 20 tahun. Saya tidak tahu yang dimiliki itu berapa tahun. Apa?
tidak salah. Karena hanya memiliki sebagai memilih tidak salah sebagai pengusaha. Saya izinkan kok. Oh ya, untuk pemilihan tidak ada salah. Karena ada izinnya. Cuma artinya ya hanya saya kira Anies berbicara tingkat keadilannya. Saya kira tidak bukan berbicara tentang hukumnya. Pak JK kan 2 kali menjadi wapres. Di sini ada perdebatan tentang alutsista bekas. Bagaimana menurut pandangan Pak JK? Sebenarnya bukan hanya bekas. Berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini kan harganya kira-kira 12 triliun 12 pesawat. Rata-rata saja ya. 1 triliun 1 pesawat. Pesawat yang umurnya 25 tahun. Jadi pertanyaan banyak pihak, pantas gak harga itu? Jadi bukan bekasnya saja. Berapa harga bekas itu? Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli barang bekas. Tapi selalu murah. Murah sekali kalau barang bekas itu. Apalagi sudah tua. Itu pertanyaannya sebenarnya. Tapi kata Pak Prabowo, dilihat dari masa kualitas pesawat masih bisa dipakai dalam beberapa jam lagi. Saya tidak berdebat seperti itu. Tapi saya juga ada pesawat. Jadi saya ngerti pesawat itu kan. Jadi pesawat itu diukur dua umurnya. Karena umur itu sangat terpengaruh kepada teknologi. Kalau umurnya 25 tahun, artinya teknologinya 25 tahun lalu. Kalau lebih baru, pasti teknologi baru lagi. Nah, di samping itu jam terbangnya berapa. Semua ada aturannya kalau pesawat terbang. Tapi yang penting itu. Ya. Kemarin Puan nampak memberikan salam kepada Pak Anies dan Caimin setelah debat, dan kemudian kemarin disampaikan oleh hari ini tadi disampaikan Pak Ganjar ada terbuka peluang kalau nanti putaran kedua bekerjasama dengan Pak Anies. Kalau dari Pak JK sendiri sebenarnya juga sudah ada komunikasi belum sih Pak dengan teman-teman di PDIP atau mungkin dengan Bu Mega? Saya tidak tahu, saya tidak, itu komunikasi itu biasanya dari partai ke partai. Ya. Baru saja di Surabaya kan bilang misal putaran kedua kan bakal ada koalisi baru, dan koalisi baru itu yang bakal menang di Pilpres. Apakah ini berarti menandakan bahwa Pak JK yakin jika putaran kedua pasangan Prabowo Gibran pasti kalah? Kan sekiranya, ya kan? Ya, tidak sekiranya berarti tidak pasti, tapi ada kemungkinan sekiranya. Ya. Yang dulu, ya oke. Apa? Biasa saja, kan dia menteri juga. Nah, kalau dia undang menterinya duduk-duduk, ya silakan aja. Tidak ada soal. Ya. Cukup? Hah? Baik. Ya, tentu ahlinya adalah semua. Tanya aja semua ahlinya tentara. Ya, saya cuma ingin mengatakan bahwa pesawat bekas itu selalu diukur teknis dan harga. Dua hal yang diukur. Saya beli bekas tapi harganya murah dong. Nah, sekarang bagaimana? Apa murah harga 1 triliun satu? Biasanya yang selalu bersatu itu yang nomor 2, artinya partai yang rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2
dan yang nomor 3 biasanya itu. Sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai. Begitu ada koalisi baru, tapi kita tetap menang. Jadi ada peluang nih Pak. Kalau Pak JK melihatnya kalau misalnya memang terjadi seperti kedua ini ada peluang. Iya tergantung partai masing-masing dan selalu begitu. Jadi asal akul 3 maka yang menentukan suara itu yang terakhir di mana diarahkan partai. Pak JK, saya Rido dari SDP. Nah. Pak JK izin untuk menurut Pak JK sendiri untuk Kementerian Pertahanan pada saat debat kemarin itu kan terkait data harus ada yang rahasia atau konfidensial. Itu sebenarnya yang rahasia itu yang boleh diumbar ke publik itu seperti apa? Yang tidak boleh itu seperti apa? Saya tidak tahu, tapi seperti saya ingin ulangi, rahasia apa sih pertahanan kita? Bagian apa yang perlu dirahasiakan? Kalau hanya alutsista, kan bicara alutsista kan, apanya mesti dirahasiakan? Jangan rahasia itu hanya untuk menutupi sesuatu harga yang tidak wajar. Selalu begitu. Nah, ada perlu saya bahwa kita punya sekian Sukhoi, punya sekian F-16, semua orang tahu. Hah? Tidak ada itu yang di dunia ini apa rahasia? Berarti sah-sah saja kalau untuk dibuka di forum debat seperti itu. Oh iya, tiap 5 Oktober kan dipamerkan kita punya senjata alutsista semuanya. Jadi tidak rahasia, tidak ada disimpan di tempat rahasia nanti kita keluarkan. Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan di mana tempatnya. Terkecuali ada senjata-senjata yang rahasia yang hebat, biasanya itu dirahasiakan kekuatannya. Ini kan tidak ada juga. Apa? Bagus itu kedua Prastro. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Ya. Gitu ya. Apa? Petani. Ya tergantung yang minta. Ya. Tapi saya bilang bagus kalau dibawa periksa. Kan ditanya soal jumlah lahan itu kan. Sedangkan asalnya itu, Anda muat semuanya, itu dari data yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 tahun lalu. Jadi kalau Anies dipanggil Bawaslu, dia kan mengatakan saya cuma tiru dasarnya Pak Jokowi. Jadi nanti yang ditanya Pak Jokowi dapat data dari mana? Nah itu nanti. Ya kan? Mau 1, mau 2, mau 3 terserah Pak Ma'ruf lah. Hah? Kenapa apa juga? Karena Pak Jokowi juga begitu kan. Ya terserah dia, sebagai warga negara boleh-boleh aja. Ya. Pak JK, tanggal 14 Februari itu kan dicanangkan oleh Pak Anies sebagai hari perubahan. Bapak sebagai tokoh bangsa, apa yang ingin disampaikan Pak untuk rakyat Indonesia untuk mengubah jalan bangsa di 14 Februari? Tanya Pak Anies saja, yang mau robah kan Pak Anies. Saya belum tahu. Wih, apa? Tadi saya sudah katakan bahwa pertanyaannya ada hubungannya dengan kebijakan seseorang,
itu juga penting untuk melihat integritas orang itu, calon itu, karena masyarakat perlu tahu juga bahwa calon ini integritasnya gimana. Ya. Oke. Ya. Ini di pertengahan 2023 lalu Pak JK sempat mengingatkan Pak Presiden Jokowi untuk netral dalam pemilu. Nah sekarang 30 hari menjelang pemilu sejauh mana Presiden netral dalam pemilu? Beliau kan dalam pidatonya selalu mengatakan memerintahkan TNI Polri dan seluruh aparat negara untuk netral. Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Dan sumpah itu sangat lebih tinggi daripada undang-undang. Pakai Al-Quran lagi. Ya saya takut itu karena saya suruh begini juga waktu pemerintah. Nah, jadi kalau seorang pejabat ya bukan hanya presiden yang tidak adil dan tidak, itu melanggar sumpahnya, jadi dua kena. Allah kena, undang-undang kena. Ya. Yuk.